Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarzan, yaitu tanda akhir zaman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Di video kali ini kita akan memberikan reaction video dari podcast yang sedang viral, yaitu artis Riza Shah yang percaya mimpi Muhammad Qasim. Kepada saudara Riza Shah yang kami hormati, pembahasan di video ini sama sekali tidak ada unsur fitnah, menghina, atau semacamnya. Kami mohon maaf apabila ada kalimat menyinggung perasaan, dan kami mohon kepada Riza Shah untuk kedewasaannya. Karena yang disampaikan adalah kajian ilmu akidah yang terkadang harus disampaikan demi menghindari kerancuan atau kebingungan. Baik, kita kembali kepada topik. Berikut ini adalah cuplikan poin-poin penting pernyataan dari saudara Riza Shah mengenai mimpi Muhammad Qasim yang akan kita bahas. Kalau misalnya yang dimimpikan itu seandainya bukan nabi, misalnya itu setan tapi ngaku-ngaku sebagai nabi, kira-kira tanda-tandanya apa? Setan? Setan yang mengaku sebagai nabi, atau misalnya ini setan yang mengaku sebagai Allah gitu. Tanda-tandanya apa tuh? Nah, kalau misalkan setan Di dalam mimpi. Setan mengaku nabi kan udah nggak bisa tadi kan, udah terbantahkan dan saya pun sangat yakin 100% nabi itu tidak mungkin berdusta. Setiap perkataan nabi itu pasti benar dan emang terbukti semuanya, ya terbukti semuanya terjadi kan. Perkataan, nah berarti poinnya kalau di dalam mimpi itu perkataannya tidak sesuai dengan syariat nabi, itu udah pasti setan atau yang ngaku. Gini, jadi kita berandaikan aja ya, mungkin banyak yang mengira juga kan itu mimpi dari setan kali, gitu kali ya, maksudnya Gue mau wakili netizen nih, gitu. Gini, kalau misalkan pertanyaan seperti itu, kita lihat isinya apa. Nah, itu dia. Kita lihat isinya apa. Jadi salah satu pesan mubasyirat yang disampaikan oleh Muhammad Qasim itu adalah kita harus aware tentang syirik. Kalau setan nggak mungkin. Jadi di mana ada misalkan mimpi dari setan nih, nyuruh orang jangan musyrik gitu loh. Mungkin. Di mana-mana setan nyuruh orang musyrik. Iya. Nyuruh orang masuk neraka. Sejak kapan setan nyuruh orang masuk surga gitu loh? Iya kan? Ya, salah satu mimpi yang paling penting, yang paling utama adalah syirik. Di situ Allah berbicara di balik tabirnya. Qasim, semenjak aku menciptakan dunia ini belum ada syirik sebanyak ini. Bisa-bisaan yang cuma bisa-bisaan ngomong kayak gitu Allah doang sih. Iya, makanya gue yang paling tahu, gue yang nyiptain dunia ini gitu. Saya pun merasa di sekitaran saya, lingkungan saya tuh banyak banget syirik. Syirik itu adalah perbuatan dosa yang tidak diampuni. Kezaliman yang paling besar. Ya, jadi Allah bakal mengampuni apapun dosa itu, kecuali syirik. Dikasih tahu ini tuh syirik nih, contoh-contohnya nih, gitu loh. Di zaman modern itu. Apa tuh? Gambar makhluk hidup. Gambar makhluk hidup. Kaitannya dengan syirik? Gambar makhluk hidup. Jadi ini, ngomong-ngomong soal syirik itu apa sih? Menyekutukan Allah. Iya, betul. Syirik itu bisa dibilang menyekutukan Allah, terus menandingi ciptaan Allah, gitu. Bisa kan? Terus kita melakukan ibadah, tapi kita tidak melakukannya untuk Allah, tapi untuk yang lain gitu. Itu syirik juga gitu loh. Menyangkut tentang tadi gambar makhluk hidup, kenapa bisa syirik? Itu sama aja menandingi ciptaan Allah, karena Allah sudah menciptakan manusia nih. Terus dibikin patung manusia gitu loh. Dibikin gambar manusia. Kita sudah melihat cuplikan pernyataan Riza Shah yang akan kita bahas. Di video tersebut, penekanan yang diberikan kepada penonton adalah tentang syirik. Dan saya sangat menyukai pernyataan Riza Shah tentang berpikir. Al-Quran menyebutkan bagi orang-orang yang berpikir. Kita itu memang disuruh mikir gitu loh. Agama ini disuruh mikir, jadi emang. Maka sekarang mari kita berpikir dengan mengupas tuntas poin-poin yang sudah ditampilkan. Poin pertama, Allah yang ada di dalam mimpi Muhammad Qasim sangat mustahil jika dirinya setan, karena dia menyuruh untuk menjauhi kesyirikan. Allah yang ada di dalam mimpi Muhammad Qasim sangat mustahil jika dia adalah setan, karena menyuruh atau mengajak manusia ke jalan yang benar. Karena hakikatnya, setan akan selalu menyuruh atau mengajak kepada kesesatan. Pemahaman ini benar, tapi ada hal yang perlu diingat. Setan merupakan makhluk yang memiliki akal, pengalaman, pemahaman psikologi, ilmu agama, pemahaman penyakit hati, memiliki strategi, sihir, dan lain-lain. Setan bukanlah makhluk polos yang hanya sekedar menyuruh atau mengajak kepada kesesatan dalam bisikan.
Kita harus ingat dan sadar bahwa iblis adalah mantan pemimpin para malaikat, dan untuk mencapai di titik tersebut tidaklah mudah. Jadi, jangan pernah menganggap setan hanya bekerja, menyuruh, atau mengajak kepada kesesatan dengan polosnya. Hei manusia, jangan sholat karena melelahkan. Berikut ini salah satu contoh nyata bahwa setan menyuruh manusia kepada nilai kebenaran, bukan kesesatan. Kisah ini masyhur, sudah banyak orang mengetahuinya, yaitu kisah sahabat Abu Hurairah yang diajarkan oleh setan tentang keutamaan ayat kursi. Dan keutamaan ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW sendiri, meskipun yang menyampaikannya adalah setan. Maka dari itu, Rasulullah mengatakan, benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta. Dia itu setan. Kisah ini bisa dilihat dalam hadits Bukhari 333. Jika ingin melihat cerita lengkapnya, bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 255. Kisah ini adalah salah satu fakta bahwa setan bisa mengajarkan kebenaran kepada manusia. Sebenarnya masih banyak kisah lain yang mungkin Saudara Riza tidak ketahui. Kisah-kisah ini sebagiannya terkadang dibukukan dalam kitab Talbis Setan. Di dalam kitab ini, kita akan mendapatkan pengetahuan tentang setan menyuruh atau mengajak kepada 1000 kebenaran, yang pada akhirnya dibalik itu memiliki tujuan menyesatkan. Berikut ini salah satu contoh lainnya yang terjadi di ulama besar, setan yang berkata jujur. Dikisahkan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah bermimpi melihat sebuah singgasana besar yang di atasnya ada cahaya. Kemudian ada suara yang memanggilnya, "Wahai Abdul Qadir, ini aku Tuhanmu. Aku telah bebaskan kamu dari beban syariat." Maka aku, Syekh Abdul Qadir, mengatakan kepadanya, "Apakah engkau adalah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkanmu? Pergilah wahai musuh Allah." Maka cahaya itu pun pecah dan berubah menjadi kegelapan, dan dikatakan kepadaku, "Wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat lantaran ilmu yang ada padamu. Padahal aku telah menyesatkan 70 orang alim dengan cara ini." Dari kisah nyata ini, mengenai mimpi yang mendengar suara dari balik tabir cahaya yang berada di atas singgasana atau arsy, merupakan kejadian yang dialami banyak orang. Dan terkadang penglihatan mimpi seperti ini datangnya dari setan. Seperti kisahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Dapat kita lihat dengan jujurnya setan mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir selamat lantaran ilmu yang ada padanya. Padahal setan telah menyesatkan 70 orang alim dengan cara ini. Silahkan dicermati kembali, setan mengatakan 70 orang alim bukan orang biasa. Pertanyaannya, ilmu seperti apakah yang dimiliki Syekh Abdul Qadir bisa selamat? Di dalam Fathul Ghuyub disebutkan bahwa Syekh Al-Jilani rahimahullah berkata, "Sirnakanlah kegelapan, kezaliman dengan cahaya lentera, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Bila terbersit di dalam hatimu sesuatu, atau datang kepadamu suatu ilham, maka timbanglah semua itu dengan Quran dan sunnah." Syekh Abdul Qadir Jilani bisa selamat dari setan karena dia selalu menimbang suatu perkara dengan Al-Quran dan Sunnah. Sama saja dengan mimpi Muhammad Qasim harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita membenarkan mimpi daripada Al-Quran dan Sunnah. Mungkin Saudara Ridha menanggapi argumen ini dengan bertanya, apakah ada mimpi Muhammad Qasim tentang Allah mengajarkan kesesatan? Berikut ini adalah salah satu cerita mimpi yang kami ketahui. Dan informasinya cerita mimpi ini didapatkan dari orang yang pertama kali mendukung Muhammad Qasim. Berikut cerita mimpinya. Muhammad Qasim mengatakan, "Dalam banyak mimpi, Allah memberitahuku, Qasim, jika engkau tidak sholat, tidak apa-apa. Aku bisa mengampunkanmu pada hari kiamat. Tetapi jika engkau tidak menghindari syirik, ingat Qasim jangan membodohi diri sendiri. Aku tidak akan mengampunkan syirikmu pada hari kiamat." Perlu dipahami, kami bukan sibuk mengurusi kepribadian Muhammad Qasim tentang dia salat atau tidak. Tapi yang kami permasalahkan adalah cerita mimpinya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dan menjelaskan bahwa tidak masalah jika tidak salat, karena masih bisa diampuni. Karena hukum tidak salat bukanlah syirik. Tentu pemahaman seperti ini bertentangan dengan hadits syahih. An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa baina al-'abdi wasyirk illa tarkus salah, fa'idha tarakaha, faqad asyraka." Dari Anas bin Malik dari Nabi, beliau bersabda, "Tidak ada pembatas antara seorang hamba dengan kesyirikan selain meninggalkan salat. Jika ia meninggalkan salat, maka ia telah syirik." Sangat jelas dalam hadits menyatakan asyraka yaitu berbuat syirik.
Maka dengan hal ini, pernyataan Allah yang ada di dalam mimpi Muhammad Qasim bertentangan dengan hadits. Untuk cerita mimpi lainnya, silahkan mengikuti channel saya, karena tidak mungkin saya bahas semua di sini. Kemudian poin kedua, tidak mungkin setan bisa berpura-pura menjadi Nabi Muhammad SAW. Saudara Ridha sangat meyakini setan tidak bisa berpura-pura mengaku sebagai Nabi, karena sebuah hadits menyatakan setan tidak bisa menyerupai Nabi. Maka saudara Ridha sangat meyakini Muhammad Qasim benar-benar mimpi berjumpa Rasulullah SAW. Meskipun Muhammad Qasim sendiri tidak melihat wajahnya. Hadits tentang setan tidak bisa menyerupai Nabi adalah benar. Dan kebenaran ini bisa dipastikan bagi orang yang mengenali ciri-ciri Rasulullah SAW, yaitu orang yang hidup satu zaman dengannya dan orang yang mengenali ciri-cirinya melalui hadits. Metode mencocokkan ciri-ciri ini dilakukan oleh ulama dan sahabat Nabi. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, diriwayatkan dari Ayyub, beliau menceritakan, jika ada orang yang bercerita kepada Muhammad bin Sirin bahwa dirinya mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Ibnu Sirin meminta kepada orang ini untuk menceritakan ciri orang yang dia lihat dalam mimpi itu. Jika orang ini menyampaikan ciri-ciri fisik yang tidak beliau kenal, beliau mengatakan, kamu tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hajar menyatakan, sanad riwayat ini syahih. Kemudian beliau membawakan riwayat yang lain bahwa Kulaib, seorang tabi'in, pernah berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Ibnu Abbas berkata, ceritakan kepadaku orang yang kamu lihat. Kulaib mengatakan, saya teringat Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian saya sampaikan, beliau mirip Hasan bin Ali. Lalu Ibnu Abbas menegaskan, berarti kamu memang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanadnya jayyid. Mencocokkan ciri-ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan langkah menghindari tipu daya setan yang berpura-pura mengaku sebagai Nabi kepada manusia yang tidak mengenali ciri-ciri Nabinya. Menanggapi hal ini, mungkin saudara Ridha bertanya, apakah Rasulullah yang dilihat Muhammad Qasim dalam mimpinya tidak sesuai dengan ciri-ciri Rasulullah? Untuk menjawab ini, ada salah satu mimpi yang sudah kami buat dalam bentuk video. Dengan judul Nabi Muhammad bisa menulis tidak ummi. Untuk cerita mimpi lainnya, silahkan ikuti channel kami karena kami membahasnya satu persatu. Kemudian poin terakhir, hukum gambar dan patung adalah syirik. Saudara Riza meyakini hukum gambar dan patung makhluk bernyawa adalah syirik. Maka kami meminta kepada saudara Riza, kami minta cukup satu hadits saja yang secara gamblang Rasulullah SAW mengatakan gambar atau patung adalah syirik. Sama seperti Rasulullah SAW mengatakan tidak salat adalah syirik. Perlu dicermati, permintaan kami hanya ucapan dari Rasulullah SAW saja, bukan selain darinya. Sebenarnya hukum gambar atau patung dalam Islam tidaklah syirik. Kita bisa melihat sejarah, tapi bukan sejarah asal-usul syirik pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tapi sejarah dibuatkannya patung karena tidak syirik. Ini bisa kita lihat di surah Saba ayat ke-13. Pada surah Saba dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam membuat patung. Dibuatnya patung karena pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam hukumnya tidak syirik. Hanya saja hukum ini dihapuskan pada zaman Nabi Muhammad SAW menjadi hukumnya haram bukan syirik. Hal ini membuktikan gambar atau patung bukanlah bagian dari tauhid, akan tetapi hukum syariat yang bisa berubah-ubah. Hal ini diperjelaskan dengan dalil berikut. Wal anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Dan para nabi adalah bagaikan saudara dari satu ayah dengan ibu yang berbeda, sementara agama mereka satu. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini, ma'na al-hadith anna asla dinihim wahid wa huwa at-tauhid. Wa in ikhtalafat furu'u syara'i'. Makna hadis bahwa prinsip agama para nabi itu sama, yaitu tauhid, meskipun rincian syariatnya berbeda-beda. Ajaran tauhid tidak akan pernah berubah dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya pembahasan ilmu tauhid mengenai bentuk pengesaan dan bentuk syirik yang harus dihindari akan selalu sama pada setiap zamannya.
Berbeda jika hukum syariat, akan ada perbedaan dari setiap para nabi. Dari dulu tuh agama itu satu, agama tauhid gitu. Cuma syariatnya yang berbeda. Kalaulah gambar dan patung adalah bagian dari tauhid, maka tidak akan ada perbedaan hukumnya dari zaman Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad. Namun kenyataannya, hukum patung ini terjadi perbedaan pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam dan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan hukum patung adalah syariat yang bisa berbeda-beda di setiap para nabinya. Bukan tauhid yang ajarannya tidak akan ada perubahan di setiap zaman para nabi. Allahu alam. Kami cukupkan pembahasan ini. Untuk poin pembahasan Perang Dunia Ketiga, Ghazwa Hind, Dajjal, Nabi Isa alaihi salam, dan lain-lain. Insya Allah akan kami bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menemukan konten ini menarik, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.